Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Anda semua, bertemu lagi kita di tema 8, yaitu tentang lingkungan sahabat kita. Baik, Anda semua, untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu untuk mengidentifikasi kualitas air baik untuk makhluk hidup dan lingkungan sekitar. Baik, Anda semua, kualitas air yang baik itu berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup dan lingkungan di sekitarnya. Berikut ini syarat-syarat kualitas air baik. Nah, untuk yang pertama yaitu syarat fisika, yaitu air tidak berasa, air tidak berbau, air tidak keruh, dan air tidak berwarna, serta air tidak memiliki endapan. Untuk yang kedua yaitu syarat kimia, yaitu memiliki tingkat keasaman yang normal. Selanjutnya, air tidak mengandung bahan kimia beracun. Untuk syarat biologi, Anda semua, yaitu air tidak mengandung bakteri patogen. Nah, bakteri patogen ini adalah bakteri yang berbahaya jika dikonsumsi oleh makhluk hidup tertentu. Baik, Anda semua, untuk tujuan pembelajaran yang kedua, Anda semua akan mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi. Nah, Anda semua akan mengetahui peristiwa, teks, dan cara membaca dengan seksama, menemukan gagasan pokok, dan memberikan tanda khusus pada setiap kata kunci. Nah, setelah itu Anda semua dapat membuat peta atau peta pikiran atau diagram alir. Baik, Anda semua, untuk tujuan selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana dampak pencemaran air dan upaya mengurangi krisis air bersih. Nah, berikut ini adalah contoh pencemaran air. Yang pertama itu adalah sampah. Sampah membuat aliran sungai tidak lancar dan berbau dan tidak sedap. Selanjutnya, tanah yang tercemar limbah mengganggu kesuburan tanah. Yang ketiga, air yang tercemar mengganggu pertumbuhan tumbuhan. Nah, ini contohnya ada tumbuhan ya yang tumbuhnya terganggu karena terkena air pencemar. Untuk selanjutnya, Anda semua akan menjelaskan peristiwa penting teks non-fiksi dan menjawab pertanyaan. Nah, dalam menemukan peristiwa yang terjadi pada teks, terlebih dahulu kita perlu membaca dan memahami isi teks dengan baik. Semua peristiwa tersebut kita temukan dengan menjawab pertanyaan yang diajukan. Nah, salah satu cara membaca dengan baik adalah dengan membaca dalam hati atau tidak bersuara. Nah, Anda semua, pada pertemuan kali ini Anda juga akan mengetahui apa yang dimaksud dengan gambar cerita. Nah, gambar cerita adalah ilustrasi gambar yang dibuat untuk memperjelas pesan teks yang ingin disampaikan. Contohnya, buku-buku cerita bergambar, komik, novel, majalah anak, poster, brosur, buku pelajaran sekolah, dan lain sebagainya. Baik, Anda semua, untuk selanjutnya kita akan mengetahui pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, Anda semua perlu diketahui setiap kegiatan ekonomi mempengaruhi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ekonomi tersebut antara lain yang pertama adalah terlihat seorang petani yang sedang memanen padinya, yaitu termasuk kegiatan produksi. Nah, karena petani ini memproduksi beras. Selanjutnya, distribusi. Nah, beras yang dipanen tadi oleh petani disimpan dalam karung dan didistribusikan atau disalurkan
ke wilayah-wilayah. Nah, makanya disebut kegiatan distribusi. Dan untuk selanjutnya konsumsi. Nah, konsumsi ini adalah pembeli sebagai konsumen dari beras. Jadi kalau konsumsi di sini kita menggunakan barangnya. Nah, baik Anda semua, selanjutnya kita akan menyampaikan peristiwa penting melalui peta pikiran. Nah, perlu diingat Anda semua, peta pikiran merupakan cara mengembangkan kegiatan berpikir ke segala arah dan menangkap ide dari berbagai sudut pandang. Peta pikiran membantu mengefisienkan penggunaan waktu dalam mempelajari suatu informasi. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat peta pikiran. Yang pertama yaitu buat judul atau tema yang berada di pusat peta pikiran. Yang kedua, dari tema utama akan muncul tema-tema turunan yang masih berkaitan dengan tema utama. Yang ketiga, cari hubungan antara setiap tema dan tandai dengan garis atau warna dan simbol. Nah, penggunaan garis, warna, atau simbol disesuaikan dengan kreativitas masing-masing. Untuk selanjutnya yaitu menggunakan huruf besar untuk mendapat dorongan. Kita menulis poin-poin penting saja di peta pikiran. Nah, baik Anda semua, untuk selanjutnya kita akan menjelaskan manfaat dari keberagaman jenis-jenis usaha di masyarakat. Anda semua, di Indonesia keberagaman jenis usaha ataupun kegiatan ekonomi di masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama, kondisi geografis Indonesia yang beragam. Nah, kalau kondisi geografis ini berdasarkan keadaan nyatanya alam. Misalnya Indonesia terletak di dua benua, benua Asia dan benua Australia. Selanjutnya, Indonesia juga faktor ekonomi, yaitu penyebaran sumber daya alam yang tidak merata. Dan yang ketiga, kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikut ini proses kegiatan ekonomi. Nah, petani kapas memproduksi kapas sebagai bahan baku pembuat kain. Nah, industri tekstil mengolah kapas dari petani menjadi pakaian. Selanjutnya, penjualan pakaian menjual pakaian jadi untuk memenuhi kebutuhan sandang. Nah, ketiga gambar di atas menunjukkan bahwa jenis usaha yang dilakukan oleh masyarakat dapat saling berhubungan dan saling menguntungkan. Hubungan saling menguntungkan ini membuat masyarakat saling bergantung satu sama lain. Oleh sebab itu, keberagaman menjadi faktor yang dapat mempersatukan masyarakat yang ada di dalamnya. Baik Anda semua, pada kesempatan kali ini kita juga akan belajar, yaitu bagaimana sikap menghargai usaha ataupun pekerjaan orang lain. Nah, untuk menjaga hubungan agar tetap berlangsung, maka setiap orang harus membina hubungan baik satu sama lain. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menghargai pekerjaan orang lain. Nah, berikut ini adalah contoh menghargai usaha ataupun pekerjaan orang lain. Yang pertama, membayar ongkos angkutan sesuai aturan yang berlaku. Yang kedua, membayar upah pegawai tepat waktu. Yang ketiga, memberikan penghargaan atas pekerjaan atau usaha orang lain dengan mengucapkan pujian ataupun terima kasih. Dan yang keempat, melakukan persaingan secara sehat dengan memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada orang lain. Nah, baik Anda, selanjutnya kita akan menjelaskan peristiwa penting dari teks non-fiksi melalui diagram alir. Nah, isilah kolom
pada diagram alir dapat berupa ringkasan. Nah, ringkasan adalah intisari dari sebuah teks. Dalam ringkasan, urutan setiap peristiwa pada teks harus sesuai dengan isi teks sebenarnya. Setelah selesai meringkas, masukkan ringkasan tersebut ke kolom-kolom yang sesuai dengan diagram alir. Baik, anak-anak, selanjutnya manfaat dari kegiatan ekonomi. Peranan setiap kegiatan ekonomi dapat dijelaskan sebagai berikut. Nah, pada tahap awal, proses awal, industri kayu memiliki peran sebagai penyedia bahan baku berupa kayu yang diperoleh dari hasil hutan. Yang kedua, kemudian kayu diolah oleh pengrajin kayu sehingga menjadi bahan yang dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Yang ketiga, selanjutnya kayu dari pengrajin disalurkan ke penjual mebel. Nah, tidak jarang untuk membuat suatu produk dapat melibatkan lebih dari 3.